dan Sama ini belajar bahasa Arab terakhir apa? terakhir bahasa Arab ini sama Ustaz Denny sebelumnya yang terakhir itu mau Ustaz Andi itu belajar itu apa namanya Baik daik ya. Terus sebelumnya mau Ustaz Denny yang Biasa. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Heri Trilaksono, tinggal di Sawangan. Kebetulan baru gabung nih malamnya perdana saya di kajian bahasa Arab di sini. Kalau sejarah belajar bahasa Arab dulu saya pernah 2000 antara 18 atau 17 belajar bisa ya online. Suara berarti ya. Langsung tasrik. Atas. Itu cuma 3 bulan kuatnya. Di DO nggak? Jadi karena nggak ngertiin latar sejarahnya karena merasa berat gitu. Bahasa Arab susah udah. Setelah itu Paku mulai lagi 2020-an cara online diajak teman di Solo. Nah dari situ Unit 1 beres. Alhamdulillah selesai online tuh. 1, 2, 3. Enggak sampai 2. Oh juga. Sekarang kan alhamdulillah masih online masih jalan. Setelah selesai dulu 1, 2 ustaznya minta pemuyasar sama asli. Jadi siap. Muyasar 1 selesai juga. Belum. Belum. Masih jalan karena 1 jam itu dibagi 2. Tasrik dulu baru muyasar. Iya. Bergantian. Terus di rumah juga ada secara online tuh Solo ke 1 selesai, 2 terus setengah jalan baru 28. Ya setelah Solo ke selesai itu di 1 jadi makin penasaran tuh. Karena dari situ kelihatan lebih mudah memahami sih kalau berkaram di Solo itu lebih mudah untuk pengalaman. Lanjut, saat Yasir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Didi, Didi Dimasyah. Muyasar dong ya kalau nggak salah beliau. Muhtaron, iya Muhtaron. Kitabnya? Muyasar. Berarti Muyasar udah ambil habis. Iya, tapi selesai kan? Di 1. Ya, lanjut. Satar sih, silakan. Nama asli saya rumahnya dekat sini di Golden Wheel Residence. Sini terus pengalaman belajar bahasa Arab pertama biasa sama pagi. Biasa. 2015 saya 15. Setelah itu udah nggak tahu kenapa. Kemudian ada eksekusi ada yang enggak. Terakhir masuk ini pernah ikut yang di mana tuh? Ciladong. Oh ya. Di sini tamu. Alhamdulillah. Lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firman. Mencari ikan situ. Belum. Bahasa Arab. Dulu pakai kitab apa, Mas Firman? Jadi tadi itu udah banyak gitu. Eh. Nggak selesai, karena gua nggak bisa ganti lagi.
Ya, ya semoga kembali kita bisa ya lanjutkan pelajaran kita ya. Ya jadi pengalaman anak belajar memang ya baik itu belajar waktu itu saat belajar sendiri ya, maksudnya proses belajarnya waktu itu memang awal Anda belajar itu Anda mulazamah ya, metodenya mulazamah. Waktu itu SMA itu Anda langsung minta privat ya, waktu itu minta privat sama salah satu mahasiswa ya di Libya. Waktu itu dia masih semester 5. Udah pokoknya semester 5 saya waktu kelas 10 ya. Kelas 10-an berarti satu SMA. Nah, dari situ durusul lughahnya bukan durusul lughah yang Saudi, itu durusul lughahnya Gontor waktu itu. Nah, jadi beres. Nah, situ baru kebuka tuh ya. Setelah itu baru kebuka, baru belajar waktu itu online Muyasar. Jadi pertama anak tamat Muyasar itu sekitar tahun 2011 ya. 2011 sama Ustadz Abu Salimah dia di Semarang. Dia dosen IOU sekarang ya. Itu pertama kali ya yang membuka cakrawala itu memang dari Muyasar. Sisanya ya lanjut ke beberapa ustadz, baik yang kelas yang bisa itu awal-awal sempat ikut ya, kemudian mulakhos, kotrun nada, dan yang menurut anak yang paling sekarang lagi mentok itu di Alfiyah, di Audahul Masalik. Karena udah jarang lagi di atas itu sama syarah Ibnu Aqil ya. Setelah itu ya udah dari situ sudah bisa cari sendiri lah. Itu dengan saya bahas skripsi terus tesis juga, mau nggak mau harus baca buku-buku yang lain ya. Meskipun nggak ada yang ngajarin, paling mungkin maksudnya yang ngajarin ini ya dalam bentuk majelis ya. Tapi kalau rekaman-rekaman dari Syekh itu banyak gitu ya. Tapi sepengetahuan Anda yang di Indonesia yang ngajarin bahasa Arab agak tinggi tapi pakai bahasa Indonesia itu cuman Ustadz Abu Muhammad ya, itu di Audahul Masalik itu kayaknya nggak ada yang ngajarin yang setinggi itu dengan bahasa Indonesia ya pengantarnya. Ya, sisanya ya pakai bahasa Arab banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang goalnya itu adalah tergantung. Jadi mau bisa baca kitab ya atau berbicara, karena memang beda ya. Dan Ana di sini memang banyaknya itu di membaca ya, daripada berbicaranya. Tapi nanti kita bisa lihat teks-teks yang ada ya. Dan memang sekarang bahkan kalau mau melihat ya, Ana lihat tuh tahu jembatan Panus ya, arah ke Depok 2 ya, kalau dari Margonda ke arah jembatan Panus itu ada perumahan Bela Kasa ya. Nah itu pas turunannya itu ada tempat les namanya Haifa kalau nggak salah ya, itu yang ngajarin Hamiyah ya, itu yang emang agak jarang. Saya juga penasaran sih sebenarnya. Kita pelajari ini Fusha ya, yang kita pelajarin ini teks standar literatur Islami. Tapi kalau mau bicara misalnya ya dengan orang-orang Arab asli tapi bukan Fusha, itu ternyata ada ya, dan itu juga sebenarnya menarik ya, seperti itu. Ya, jadi kita di sini sekali lagi fokusnya itu adalah kita bisa baca teks gundul sesuai tadi ya judul babnya, nama kitabnya, dan juga bisa menganalisis ya, itu dengan i'rab. Nah, ini saya cepat aja. Ini beberapa mungkin kenapa kita harus belajar bahasa Arab ya. Yang pertama, bahasa Arab itu bahasa paling tua ya. Bahasa Arab itu paling tertua dan kosakatanya itu banyak.
Jadi kan kita mau menyampaikan, ya katakanlah Allah ya mau menyampaikan pesan-pesannya di dalam Al-Qur'an, yaitu dari Al-Qur'an ya turun ke langit pertama ya Al-Qur'an secara keseluruhan, kemudian ke dunia ini berangsur-angsur ya melalui malaikat Jibril. Tentunya ada pesan yang mau disampaikan. Dan pesan yang mau disampaikan itu selain bahasanya mudah ya, kemudian punya makna dan juga cocok dengan orang-orang yang hendak menerima pesan tersebut. Makanya nanti ada satu cabang lagi itu namanya balaghah. Ya, sebenarnya ini yang masih jarang ya, yang masih jarang buka kelasnya. Karena membuka kelas ini yaitu terutama nanti kalau teman-teman udah minimal nahwu sorofnya sudah ada basic, nah enak kita belajar balaghahnya ya. Mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini. Dan juga bahasanya itu indah. Bayangkan aja kita tuh kosakata kuda ya itu punya banyak kosakata. Nggak ada bahasa Indonesia sebanyak ini. Ya, kadang disebut khail, ya kadang disebut faras, kadang disebut hissan, kadang disebut hajar ya. Itu kuda ya, satu kata aja kuda. Tapi kalau makanya kitab Lisanul Arab itu kan sampai 9, ada yang 10, ada yang 11. Itu Arab ke Arab ya, bukan Arab Indonesia, Arab ke Arab aja tebalnya segitu. Berarti kan kosakatanya banyak. Lah makin banyak kosakata berarti kan makin bagus itu bahasa. Ya kan? Dan makin teliti, makin akurat dalam menyampaikan pesan. Kita kalau bilang capek ya lelah itu bahasa Indonesia. Cuman kalau capek hati, capek pikiran kan yuk harus ada 2 kata. Pertama boros ya kan? Bayangkan nanti kita lihat ya. Makanya buku-buku teks yang mau fisika kayak medis ya, yang ditulis yang dari ilmuwan dari orang-orang Islam terdahulu ketika diterjemahin itu bisa 2 kalinya. Ya, 2 kalinya. Ini 1 jilid buku fisika berbahasa Arab ya atau medis ya atau kimia ya. Zaman dulu ya, alkemis ya. Itu pas diterjemahin ke bahasa lain bisa jadi 2-3 jilid. Itu kos ya, itu duit ya kan. Sedangkan dulu nggak ada percetakan. Tinta itu mahal dan orang yang mau nulis nyalin buku kita kan percetakan, dulu kan nyalin tangan. Makanya di bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang kosakatanya itu paling efisien dan juga paling costnya terendah ya. Nah kemudian sinonimnya aja bisa sampai ya kita bilang cahaya itu kita taunya nur ya, padahal ada 21 ya. Kita mau ngomong gelap ada 52 kata pilihan. Kita mau ngomong awan ada 50-an. Kita mau ngomong hujan kita taunya mator ya. Tapi ada 62. Alma ada 1700 ya. Alma mau air di sumur, air di mana itu beda ya. Jenggot aja ada 100 kata dalam bahasa Arab. Makanya banyak sekali ya yang kita bisa lihat. Dari sisi waktu ya, mau kita ya waktu kita siang pagi ya Pak, ya pagi, siang. Tapi kalau bahasa Arab enggak, duha ya jam sekian sampai jam sekian ya. Kemudian zawal ya, zawal aja ada namanya gitu kan. Ada ada kosakatanya. Apanya? Ini kali dijauhin, coba. Jauhin aja apa? Yang ini nih. Kelihatan kan? Ya. Di sebelah sini nih. Ini sebelah sini. Ya. Ini yang sebelah kiri ini ungkapan waktu ya. Mundurin lagi nggak apa-apa biar tambah gede dia. Ya, kemudian suara-suara binatang. Nah, itu juga ada bahasanya ya. Ada bahasanya. Makanya dan kadang emang unik bahasa Arab itu misalnya menyebutkan terbata-bata itu kadang mirip ya. Iya tata gitu kan.
Dalam bahasa kita terbata-bata ya, memang bahasa Indonesia itu hampir 40% ya itu serapan dari bahasa Arab. Ya. Nah kemudian ini anak gedein dikit. Nah, ya kita ngomong cinta kita taunya mahabbah, padahal ada banyak kan. Ada yang mulai dari yang paling rendah yaitu al-alaqah, ini cinta ya. Terus naik sedikit iradah, naik lagi as-sababah, kemudian naik lagi al-gharamah. Ya, naik lagi ya is ini mabuk ya. Kita bahasa kitanya itu cinta buta gitu ya. Ya naik lagi at-ta'abbud ya. Ibadah yang cinta itu at-ta'abbud di antara maknanya. Dan yang paling mentok itu adalah al-khullah. Ya, Khalilullah ini cuma dua kan. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ungkapannya itu teliti dan lengkap. Nah, makanya tadi karena kosakatanya banyak, ya di sini Anas paling seneng nunjukin statistik ini ya bagi teman-teman yang baru lihat mungkin ya. Jadi dulu Anas pas baca ini juga merefleksikan diri, ya berapa lama Anas belajar bahasa Arab tadi kan disebutkan di tahun 2010-an ya. Berarti kan hampir 15 tahun ya. Anak nggak stop belajar. Nah, di sini memang bahasa Arab itu dari bahasa di dunia itu kan ada macam-macam ya. Ya mungkin kita kenal bahasa Inggris ya, bahasa Arab, tapi banyak bahasa di dunia. Nah ini tergolong dikategorikan bahasa yang mudah, yang perlu waktu belajar cuman 576 jam ya. Ya dalam statistika yang disampaikan di gambar ini. Atau sekitar berapa? 20 pekan. 20 pekan tuh 6 bulan. Ini bisa achieve apa? Language proficiency. Jadi agak lancar lah ngomongnya. Ada yang pernah belajar Spanyol, Portugis ya. Kayaknya nggak ada ya sini Afrika ya, itu juga belum pernah. Tapi ini easy ya. Nah, yang tengah-tengah, yang medium itu mulai India ya, Vietnam, Turki. Turki itu susah ya. Kalau dengar orang ngomong kayak orang kumur-kumur lah, kayak bahasa Rusia ya. Bahasa Rusia itu kan kayak begitu ya. Kalau dengar mereka ngomong tuh gitu ya. Bahasa apa tuh? Israel tuh. Ya, ini harusnya yang ini dia nih ya. Palestina dia. Nah, ini termasuk yang medium. Nah, dan ternyata bahasa Arab itu termasuk yang hard. Jadi wajarlah kita perlu waktu banyak. Di sini disebutkan 2200 jam. 2200 jam belajar ya. Belajar toh 2200 jam atau sekitar berapa? 88 week, hampir 2 tahun. Tapi 2 tahun isinya belajar doang. Mungkin idat gitu ya. Idat 2 tahun ya baru. Ya benar, ya, teman-teman di Libya mungkin yang idat ya apalagi ditambah ngomong ya bisa. Ya karena memang termasuk yang hard. Jadi setara dengan bahasa Cina. Cina itu susahnya karena kanjinya banyak gitu kan, Jepang, ya, Korea. Tapi Al-Arabiyah ini berapa? Hurufnya kan cuma itu aja. Tapi dengan kombinasi 30-an huruf gitu ya, dengan harokat yang macam-macam, ya itu termasuk mudah lah, termasuk mudah di antara yang lain. Jadi kalau udah ada yang bisa bahasa Cina, Jepang, Korea, harusnya bahasa Arab lebih mudah. Ya tapi ini adalah statistika di mana disurvei di orang Inggris. Ya, jadi bukan orang Indonesia. Ya, jadi ini adalah statistik dari orang Inggris yang belajar bahasa yang tadi easy, medium, sama hard. Ya, adapun kita orang bahasa Indonesia itu enggak sampailah harusnya sampai 2 tahun ini ya kalau kita serius. Kenapa? Karena dari sisi mufradat itu sudah banyak kita punya ya. Dari sisi mufradat itu kita sudah banyak yang kita punya. Kenapa? Karena beberapa bahasa misalnya musyawarah, ya ijazah, nikah, i'lan, itu kan udah syukur, sabar, sholat. Nah itu udah bahasa Indonesia semua ya. Jadi memang rata-rata bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang bahasa yang diserap banyak dari bahasa Arab. Jadi mufradat itu udah punya pegangan lah, ya, udah punya pegangan. Ya, jadi kita percaya sama firman Allah, yaitu Allah Taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'an
lidzikri fahal mim mudzakir. Allah udah janji bahwa sungguh yassarnal Quran, dan ini adalah berita. Namanya berita itu nggak bisa diralat, nggak bisa dimansuh, ya, nggak bisa masuk nasakh mansuh di ayat-ayat yang model begini. Sama kayak ayat-ayat tabat yada abi lahab wa tab, itu sungguh celaka, ya, Abu Lahab. Itu kalau Abu Lahabnya iseng, dia pura-pura masuk Islam aja, udah Al-Quran udah runtuh semua, ya kan, nggak bisa dilarang. Ya. Seandainya ini mukjizat, ya, ini beneran mukjizat. Seandainya Abu Lahab mau menjatuhkan Nabi ketika itu, tinggal dia pura-pura masuk Islam menjadi orang munafik. Lah, nanti itu tabat yada Abi Lahab wa tab jadi nggak ini kan, jadi nggak berlaku. Ya udah runtuh, ya, argumen di Al-Quran. Tapi nggak ada dalam sejarah, ya, kita dengar Abu Lahab itu pura-pura masuk Islam barang sedetik, itu nggak ada. Ya, makanya itu mukjizat. Dan ini model kalimat ini adalah model kalimat khabar, ya. Khabar itu nggak bisa dinasakh mansuh. Ya, yang bisa dinasakh mansuh itu perintah, ya, fil amr, fil nahi, itu bisa diralat, digantikan dengan yang lebih baik atau yang semisal. Nah, maka ini udah pasti gampang, ya, Allah mudahkan. Fahal mim mudzakir, tinggal ada nggak orang yang mau ngambil pelajaran. Jadi pemahaman terbaliknya itu adalah Al-Quran ini mudah. Lah kok kita nggak Al-Quran ini mudah. Kemudian Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Ya, maka nggak mungkin lah kita bahasa Arabnya sulit. Yang menjadi bottleneck gitu, yang bikin bahasa belajar Al-Quran jadi sulit, nggak mungkin. Kalau bahasa belajar Al-Qurannya itu Allah sudah bilang mudah, maka wasilah yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, bahasanya, kemudian tulisannya, dan seterusnya, itu harusnya ngikut, ya, ngikut menjadi mudah juga. Nah, kalau masih penasaran, ya, dengan bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, nah, kita lihat di sini, ya, salah huruf itu bisa menyebabkan beda arti, ya, makanya dan ini unik, ya, kita ganti makhraj, yaitu dari qaf ke ain, itu udah geser. Kalau ni'mah itu nikmat, ya, Allahumma misalnya inni as'aluka ni'mah, tapi dia baca niqmah, itu udah sengsara. Ada nih doa yang menggabungkan dua kata ini, ya, jadi kita minta nikmat dan kita minta jauhkan dari nikmah, yaitu kesengsaraan. Ajilah dengan ajilah, yang artinya segera. Satu lagi ajilah, tertunda, ya. Ini juga ada kaidah fikih, ya, yang membahas tentang ini. Jadi geser kata dikit itu berbeda. Mukhtalif itu berbeda, mukhtalif bersatu, ya. Jadi unik, ya. Ya, jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang satu huruf ganti, maka dia bisa berbeda. Atau misalnya Islam iman, kalau dia barengan dalam satu teks artinya beda. Tapi kalau misalnya satu teksnya sama, misah, ya, memakana Allahu liyudhi'a imanakum, misalnya, Allah tidak akan sia-siakan iman kalian. Iman disebut sendiri maknanya Islam juga, karena di situ iman itu artinya sholat. Jadi ayat itu turun ketika sholat madhab Baitul Maqdis, kemudian berbalik ke Ka'bah, kemudian bingunglah sholat yang ke arah Baitul Maqdis waktu itu sah apa enggak? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, maka Allah enggak akan sia-siakan iman kalian. Iman ay sholatukum, ya, maksudnya sholat kamu. Lah iman kok sholat? Iman itu kok jadi amalan lahir? Padahal kalau di hadisnya Jibril, ya, iman itu yang amalan lahir, ya, beriman pada Allah terusnya. Islam itu amalan lahir. Tapi di ayat itu, karena iman disebut sendiri tanpa Islam, maka iman itu maknanya Islam juga. Dan kalau Islam disebutkan sendirian tanpa iman, maka Islam juga maknanya iman, gitu, ya. Sama kayak miskin dan fakir, ya. Nah, kemudian nanti ini kita
akan lihat ya di pembahasan nahwu ya, bagaimana kita rubah-rubah harokat itu artinya jadi beda-beda. Misalnya kita bilang la ta'kulu ya, di sini la ta'kulu samaka ya, janganlah engkau makan ikan, wa tashrabu aw wa tashrabu wa tashroba atau wa tashrobi al-laban, itu maka artinya beda semua. Kalau kita bilang la ta'kul as-samaka wa la tashrab al-laban, berarti jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Tapi kalau kita baca wa tashroba, lain lagi ceritanya. Nah, ini nanti kita belajar di nahwu. Atau kita baca wa tashrabu, itu juga lain, juga maknanya. Cuman gara-gara ngerubah harokat belakangnya ya. Nah, ini yang afwan jidan akhi itu salah juga ya. Kalau udah afwan nggak usah pakai jidan ya, karena afwan itu maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Nanti ada di situ ya, di bab maf'ul mutlak. Afwan jidan akhi gitu. Afwan aja cukup ya. Nah, dulu bahasa Arab itu kan tulisannya kayak begini, ya kan? Itu titik-titik itu bukan titik-titik apa nun ba tanda, itu harokat. Ini dulu. Nah, ini bisa baca kan? Bisa baca kan? Kalau nggak ada titiknya bisa baca kan? Kalau hafal bisa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum. Kok bisa baca? Udah hafal. Kurang lebih begitulah kalau orang-orang para sahabat baca yang ini. Udah bahasa sehari-hari, lihat kayak gini udah kebayang. Ya, oh itu huruf. Ini teks Rasul apa namanya yang sebelumnya. Adapun titik-titik ini namanya dobet. Ya, nanti buat harokat. Nah, ini ya, ini tulisannya seperti ini. Ini kalau ada titiknya udah mulai bisa kebaca. Nah, billahi wa kuntum amwatan ya. Wa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum dan seterusnya. Ya, jadi apa namanya? Ini juga bagian dari bahasa Arab juga, cabang ya, yang sebenarnya nggak hanya cuma nahwu, sharaf, balaghah ya, tapi ada rosem ya, dan juga cabang dari as-saut ya, suara ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini. Jadi titik bawah itu kalau di teks dulu itu adalah apa? Kasroh. Ini kasroh nih, bukan ba, ini kasroh. Ya, nuqtoh ini titik ini dia kasroh. Kalau titik atas fathah, ya. Kemudian 2 titik tanwin, ya. Ini 2 titik tanwin. Titik di depan ini dhamma, gitu ya. Ini zaman kodifikasi dulu, ya. Sama kayak kita dulu pakai Asia ya, pakai Asia, CDMA kan. Ini apa? SCK Esen sebentar ya kan apa? Saya ke sana sebentar lagi. Kamu bisa baca nggak ada huruf A I O nya? Ya udah biasa orang Indonesia ya kan. Bisa nggak baca tuh? Kalau orang SMS dulu, karena dulu kan bayar pulsanya per karakter ya. Ya, ngerasain nggak CDMA itu biasa. Nah, ini kan pasti kebaca tuh. Saya ke sana sebentar lagi. Kamu tolong tunggu di sana ya, gitu kan. Nggak ada A I O nya, tapi kita baca-baca. Kurang lebih begitulah. Ya, logika berpikirnya kenapa orang dulu tuh nggak ada titik, nggak ada harokat gitu ya, itu masih bisa baca ya orang. Nah ini, jadi kalau batang tubuhnya itu wahyu. Jadi memang ketika Rasulullah SAW itu menerima dari malaikat Jibril, itu kan ditulis. Nah, batang tubuhnya itu bagian dari wahyu. Tapi dobet itu titik, bahkan hamzah itu baru ada di abad kedua Hijriah. Hamzah itu bagian dari dobet. Jadi hamzah, dhamma, dhammatain seterusnya itu titik-titik tadi ba, ta, nun itu baru ada belakangan. Ya, baru ada belakangan dan itu istihad ya, dan terus berkembang. Hanya ada Al-Qur'an Rasul Usmani, ada Indopak ya, India Pakistan ya. Antum jalan-jalan kemana ya, teks itu dia inilah kadang beda-beda ya. Tapi enak sih memang ya, kalau udah biasa Mushaf Madinah itu mungkin lebih gampang. Nah, ini bagian kenapa harus kita belajar nahwu.
Karena dulu aja orang Arab aja salah. Bahkan anaknya ya anaknya orang yang Abul Aswad Ad-Duali ini pencetus atau ya termasuk bapaknya nahwu lah dalam pembahasan ilmu nahwu. Waktu itu anaknya dia mau bilang apa? Dia ngomong ke bapaknya, ini yang sini ini nggak ada harokat ya, tapi anaknya tuh bilang begini, ma ajmalus samai gitu kan, ma ajmalus samai. Ya, bapaknya nangkepnya apa yang paling indah di langit, karena anaknya putrinya itu bilang ma ajmalus samai pakai kasroh. Ya bapaknya jawab, bapaknya ini pakar bahasa Arab, anaknya aja bisa salah baca. Ya, dia bilang nujumuha. Ya bintang-bintangnya. Lah kan nanya, apa yang paling indah di langit? Ma ajmalus samai, ma ajmalus samai, apa yang paling indah di langit? Maka bapaknya jawab nujumuha, bintang-bintangnya, gitu kan. Nah, putrinya bengong loh, kenapa bilang bintang-bintangnya? Maksud aku tuh bukan nanya, ya bukan nanya Bi, ya, tapi mau bilang langitnya indah gitu, mau takjub, itu mau takjub. Oh, maksudnya itu. Kalau gitu kamu salah. Ngomongnya bukan ma ajmalus samai, tapi gimana? Ma ajmalas samaa gitu ya. Nah, ini sigoh takjub. Ya, ini sigoh takjub. Jadi teksnya sama, bacanya beda. Ma ajmalas samaa, betapa indahnya langit itu. Gak usah dijawab, kan bukan nanya, itu sigoh ta'ajub, itu mau menunjukkan kekaguman saja, ya kekaguman saja. Ya, jadi ini terjadi ya, dan akhirnya ditulislah pembahasan ilmu nahwu ini ya dalam rangka supaya ketika Islam berkembang maka orang-orang ajam ya itu orang-orang non Arab itu bisa benar bacanya, dan kita susah payah belajar nahwu itu supaya nggak salah ucap atau lahan ya, atau lahan seperti itu. Nah ini ada sedikit share ya. Jadi ini sebenarnya Anda ambil dari buku-buku Anda waktu di S1 ya. Tapi yang warna oranye itu yang bahasa Arabnya, yang lainnya ini buku-buku yang waktu itu Anda pelajari waktu S1 ya, di kampus ya. Nah di sini tuh kelihatan ya, memang teman-teman itu tadi udah sempat beberapa sebutin, itu memang sesuai urutan lah ya. Jadi bahasa Arab tuh memang enak tuh di Muyasar ya. Muyasar itu dia yang nulisnya orang Indonesia ya, Ustadz Aceng ya, Zakaria. Jadi susunannya itu dengan ya Indonesia banget lah, contoh-contoh soalnya gitu ya, kemudian susunannya juga bukan bentuk bait ya, beda lah, penulisnya itu Indonesia ya, jadi enak, mau nerjemahinnya juga enak ya. Kemudian di sini yaitu yang bisa itu juga bagus ya. Kemudian Syarah Jurumiyah ya, Syekh Utsaimin, dia tebel tapi bahasanya mudah ya, kalau mau pernah, tapi bagusnya belajar Jurumiyah dulu lah. Jurumiyah yang matan, membuka syarah, contoh-contoh bisa lihat di situ. Nah, kemudian di waktu itu di tingkat yang sama coba diselesaikan. Ustadz Aceng juga punya buku Al-Kafi ya. Al-Kafi itu sorofnya sama, dia Al-Kafi 1, 2, 3 ya. Ini kalau teman-teman mau belajar yang lain, Durusulughah jilid 2. Nah, ini bukunya ya. Ya, beberapa bukunya yang ini ya. Nah ini yang bahasa Arabnya yang mana nih gambar? Nah ini ya, Ilmu Yasar ya. Ini buku-bukunya mungkin pernah lihat ya. Ini Syarah Jurumiyah Syekh Utsaimin, agak tebel tapi bahasanya mudah. Nah ini ilmu sharaf, ilmu nahwu, kitab tasrif yang legend nih ya, yang hijau ini Al-Kafi nih jilid 1, 2, 3, Al-Mumti ini Syarah Jurumiyah, ini bagus latihannya ya, latihannya bagus. Nah kemudian ini tajwid ya. Nah kemudian di level kedua sesuai nomornya saja lah. Durusulughah jilid 2, Hasyiah Jurumiyah ini lebih detail ya, syarah Jurumiyahnya. Naik dikit bisa ke Qatrun Nada ya, atau mampir dulu di Mulakhos ya. Mulakhos ini
Fuad Nikmah ya, orang Mesir ya, sama dia tuh jilid 1, jilid 2. Kalau buku lama tuh fontnya nempel-nempel ya, cuman sekarang udah ada yang cetakan bagus ya. Nah, itu juga lumayan lah ya, bisa kita pelajari. Nah, teksnya di sini ada sempat screenshot apa enggak ya? Sini, ini mustalah hadis. Nah ini Muyassar 2. Nah mulakhas yang ini nih, ini udah ada apa namanya hasyiahnya atau catatan kakinya juga, yang memang di situ beberapa ada contoh-contoh yang contohnya itu kurang pas secara akidah gitu ya. Jadi beliau kasih tahu lah ini contohnya kurang bagus gitu ya. Misal kalau nggak ada dokter maka aku nggak akan sembuh, nah gitu. Ada contoh kayak gitulah. Nah itu dikomenin lah, ini nggak boleh ngomong begini gitu kan. Kan bukan yang nyembuhin kita bukan dokter ya, tapi Allah ya, dokter sebagai wasilahnya. Kok ada contoh-contoh gitu dikomenin gitu ya. Ini Hasyiah Jurumiyah. Nah ini Qatrun Nada, ini sarah yang ini sarahnya Syekh Abdullah bin Saleh Al Fauzan. Ini beda dengan Syekh Saleh Al Fauzan ya. Dulu ada nyangkanya sama, ini orangnya beda ya. Syekh Abdullah bin Saleh Al Fauzan. Ini juga bahasanya menarik ya, nggak terlalu susah. Ini Durusul Lughah. Ini yang dicetak 3 jilid. Meskipun ada yang nyetaknya sampai jilid keempat, cuman jilid 3-nya itu dipecah 2 gitu ya. Jadi satu buku ada ya. Nah, ini dipecah satu-satu ya. Ya memang kalau bisa memang kita tamatin semua gitu ya. Jadi ada pengalaman gitu ya. Dan memang itu perlu waktu yang lama ya dalam sisi kita pembelajaran gitu ya. Nah ini tingkat 3. Nah ini ada syarah Qatrun Nada dari pengarangnya sendiri, misalnya Syekh Ibnu Hisham. Jami'ud Durus ini lumayan ya. Sebenarnya Muyassar jilid 1, 2, 3 itu ngerangkum Jami'ud Durus ya. Kalau kita lihat kita lihat Jami'ud Durus itu susunannya itu mirip ya, sebenarnya apa yang dinukil dari Ustadz Aceng mungkin di Muyassar gitu ya. Dan Alfiyah. Nah ini beberapa bukunya, mana ya screenshotnya ada nggak? Nah ini Alfiyah Syarhul Muyassar ini ada waktu itu di Bisa, waktu itu ada programnya juga. Ini Jami'ud Durus tadi ya. Ini Qatrun Nada, ini Al-Kafi jilid 3, ini Muyassar jilid 3 ya. Sekarang udah ada yang dikompil 1 ya, Al-Kafi Al-Muyassar itu jadi 1 ada. Nah ini bisa mampir apa yang dipelajari di teman-teman Libya. Mereka pakai Tadzhib Alfiyah Ibnu Malik ya. Jadi kalau dicetak agak tebal juga, dan mereka belajar itu ya, yaitu syarahnya Ibnu Aqil. Dan kalau mau naikin lagi ya paling ujung-ujungnya di syarah-syarah aja ya, di syarah-syarah bisa Dalilus Salik, Mukhtasar Muqnil Labib ini karyanya Syekh Ibnu Hisham juga, cuman pernah disyarah oleh Syekh Utsaimin dan seterusnya ya. Syarhul Maqudi, nah ini juga udah kalau mau mutakhasis di bahasa Arab itu bagus. Itu yang warna oranye yang ana tandain ya. Di sini ada ini Vision 2030 ya, punya Saudi punya ya, Tadhib Syarhul Ibni Aqil ya, Lil Alfiyah Ibni Malik. Ini Syarah Alfiyah, Syarah Al-Maqudi, Muqnil Labib ya, kalau kita mau tahu makna-makna kata ya, huruf ya. Nah ini Syarah Ibnu Aqil, ini cetakan lumayan mahal, ini Audhul Masalik ya tadi ya. Jadi Syarah Ibnu Hisham terhadap Alfiyah Ibnu Malik ya. Seperti itu. Nah itu. Nah kemudian nahwu ya tadi ya. Itu Anda coba share sedikit ya. Jadi mungkin kita ngulang. Jadi kan teman-teman udah pada tahu ya, nahwu itu gunanya buat apa? Mungkin di sini kita lihat ya. Jadi kan shorof itu pernah sampai tamat ya. Nah di sini ada nanti di bab kedua disebut ibunya ilmu, karena kita tahu baca harokat akhir itu dari shorof ya, dari shorof. Karena nahwu itu hanya dari sisi bagaimana kita baca harokat akhir ya. Tapi harokat selainnya itu adanya di shorof ya. Makanya kita memang perlu belajar dua ini ya. Perlu belajar
nahwu dan perlu belajar shorof. Nah, itu tadi ya. Nah, ini tadi yang Anda sempat bilang ya. Uniknya bahasa Arab itu adalah dia nggak boros kata. Ya, misal kita mau bilang apa? Bangunan, bahasa Arab itu cuman mim, ba, nun, ya, 4 huruf. Bahasa Indonesia butuh berapa huruf? 8. Nah, ya kan? Itu tinta udah habis duluan tuh. Orang tinta udah habis duluan. Bahasa Inggris 8. Prancis banyak banget. Bahasa Jerman banyak. Universitas, jamiah. Bahasa Indonesia udah 2 kata, ya kan? Jadi memang bahasanya ringan. Kan kalau bahasanya hurufnya dikit, kan yang diucapin lebih lama apa lebih cepat? Lebih cepat. Tenaga apa? Metabolisme tubuh kita yang diambil itu lebih dikit kan? Jadi orang yang banyak ngomong kan capek gitu. Bahasa Arab tuh abun, cuma 2 huruf ya, cuma 2 huruf. Umun, itu. Ini membuktikan memang lebih menghemat waktu, tenaga, harta, dan menghemat kertas ya. Jadi kelihatan lah, nggak ada ceritanya bahasa Arab ketika diterjemahin tebalnya lebih tipis daripada buku bahasa Arab aslinya, nggak ada. Rata-rata tebal ya. Kecuali fontnya dikecilin ya, kecuali fontnya dikecilin. Nah ini lihat kamusnya kan tebalnya 1500 ya, kenal Al-Munawwir ya. Ini enaknya jadi bantal ya, enaknya jadi bantal. Nah itu kenapa kita harus belajar nahwu ya. Nah kemudian shorof, nah nanti kita akan ketemu ini lagi tuh ya di buku yang akan kita bahas. Nah ini screenshotannya. Ini kalau shorof ya, kuncinya itu adalah memang menghafal ya. Mau gimana juga shorof itu harus menghafal. Jadi nggak bisa cuman dibaca aja. Dan selain menghafal itu latihan. Latihannya itu adalah dengan baca di depan guru atau saling koreksi sama temen. Ya di situ kita berlatih ya. Dan kalau dulu Anda tuh kalau ketemu masdar, ini masdar nih mas, masdar nih. Bentar ya. Nah ini masdar ini kan sulasi mujarrad ya, masih gampang. Yang masdar yang sulasi mazid gitu mungkin lebih nanti kita lihat lah. Nah itu biasakan kalau ketemu masdar kita pikirin asal katanya itu apa. Nah, sampai kita tahu, jangan berhenti jangan merasa puas kecuali kita udah buka kamus dan kita tahu fi'il madinya apa, fi'il mudhari'nya apa, misalnya gitu ya. Itu salah satu tips lah dulu ketika awal-awal ya kita ngumpulin mufradat ya. Awal-awal kita ngumpulin mufradat atau kosakata. Ya, seperti itu. Dan satu lagi nanti mudah-mudahan kita bisa Anda belum pernah untuk balaghah ya. Nah ini menarik kalau kita nanti bisa sampai situ ya, kita bisa belajar sampai situ. Nah baik, itu pendahuluannya ya. Semoga membuka semangat ya. Sekarang kita lihat ke bukunya ya, sebelum nanti kita mulai resmi belajar di pekan depan ya. Silakan kita buka dulu bukanya. Ini berarti ini cetakan lama ya, tapi ini juga mungkin sama ya, tahun lihat aja depannya. Kalau ini cetakan yang ke-15 ya, ke-15 ya. Silakan dibuka di halaman awal-awal, ada nggak nih yang 5 ciri khas ini? Ada nggak? Antum ada pasti. Yang lain ada nggak? Yang awal apa? Nah iya. Jadi ini kalau nggak salah beliau itu Anda belum pernah ketemu penulisnya, cuman hanya di Facebook aja gitu ya. Ustadz Norman Abu Ilyas Al-Sabila ya, di Bekasi kalau nggak salah rumahnya ya. Jadi beliau punya metodenya banyak ya, Basar tuh banyak banget metodenya. Ini termasuk yang Anda paling suka. Di antaranya satu lagi metode lisani yang itu cuman gambar bagan-bagan doang. Anda pernah ngajarin itu di Masjid Al Hidayah, cuman nggak sampai selesai sayang waktu itu.
Itu juga bagus. Itu isinya full color tapi gambar-gambar doang, bagan-bagan doang. Nah, itu mungkin buat rangkuman boleh. Nah, jadi ciri khas ini pertama tadrijian. Kenapa disebut tadrijian? Nanti dia di buku ini akan bahas dari yang paling gampang dulu. Ya, jadi emang kalau di nahwu itu yang paling gampang itu bab majrur. Kalau ingat di Muyasar itu kan awal-awal kan pengenalan kata. Kemudian nanti masuk marfu, masuk ke bab mansub itu tuh rasanya nanjak tuh. Rasanya kayak naik gunung, berat gitu kan. Habis itu majrur. Oh, sesuai namanya majrur. Ya, majrur itu kan rendah ya, khafat gitu ya. Nah, kalau ini mulainya dari majrur dulu. Nah, ini kan yang paling gampang. Dulu kan paling gampang baca itu huruf majrur, fi jadinya kasroh gitu kan. An jadinya isim setelahnya kasroh. Nah, ini nanti dari majrur naik ke marfu, mansub ditaruh terakhir gitu. Baru sorof. Nah, beda dengan bisa. Kalau bisa itu dia sorofnya dulu dikedepanin gitu. Kemudian tikrorian, pengulangan. Apa yang diulang itu nanti latihannya. Jadi latihannya itu mufradatnya itu kadang dia ulang lagi ya. Gak apa-apa nanti. Jadi nanti pas kita masuk pelatihan pertama itu udah disuruh baca kitab gundul. Cuman yang gundulnya itu bab majrur doang. Adapun yang kayak belum diajar, ceritanya belum belajar nih, mansub belum ngerti, marfu belum ngerti, itu ada harokatnya. Nah, jadi dia hanya gundulin yang memang harus dibaca sama peserta ya ketika baru belajar majrur, maka yang lainnya dikasih harokat gitu ya. Tatbiqiyan, praktek. Ya, latihannya ada 54 tadi ya. Latihannya ada 54. Tahlilian. Nah, ini karena selain ada latihan, nanti kita bisa gali dari sisi i'rab. Karena setelah latihan di bawahnya itu ada kosakata, di bawahnya lagi sebelumnya itu ada i'rabnya gimana ya, tahlilian. Satu lagi ramzian. Ramzian ini adalah nanti disorot, itu isinya rumus-rumus sesuai memang ini ya, sesuai dengan umumnya sorof. Lihat lanjut. Nah, kata Umar ya, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Ini athar yang sakti ya, pasti keluar ini kalau awal-awal belajar bahasa Arab ya. Itu belajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Wa ta'allamul faraid. Nah, ini anak kangen nih ngajarin faraid. Ada 2 kali ngajarin faraid, waktu itu di Cilodong sama di sini ya. Tapi pesertanya bawa bapak ya. Mabok ya, terus kelasnya malam lagi, suruh ngitung. Tapi kapan-kapan kita murajaah lagi ya. Sampai bab apa namanya? Yang inilah zawil furud ya, sampai bab itu menarik faraid ya. Jadi ada kadang sebenarnya tuh sekarang tinggal download aplikasi ya faraid itu tak hitung, tapi memang rata-rata case-case kita tuh nggak ribet gitu ya, nggak ada yang kita wafat meninggalkan kakek kan, kakek biasanya meninggal duluan daripada kita gitu kan. Kayak gitu-gitu biasanya paling cuma anak ibu bapak, tapi ini memang penting. Fa innaha min dinikum, karena udah jarang ya ngajarin faraid. Wa qala li anna ad-dina fihi aqwal wa a'mal. Fa fiqhul arabiyyah wa at-tariqu ila fiqhi aqwalihi. Karena agama itu ada perkataan-perkataan, ada amalan-amalan, maka memahami bahasa Arab adalah jalan dalam memahami perkataan tadi. Wa fiqhus sunnah wa fiqhul a'mal. Kita tahu sunnah itu supaya kita paham ya beramal, ya berbuat. Kemudian qala Asy-Syafi'i rahimahullahu yambaghi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyah an yata'allamaha. Jadi sebaiknya, seharusnya ya, seorang itu punya kemampuan belajar bahasa Arab ya agar mempelajarinya ya. Dia punya kemampuan mempelajari bahasa Arab, ada waktu ya, ada kemampuan, maka ya ta'allamaha li'annahu al-lisanul awwal, karena mempelajarinya ya
bi an yakuna marghuban fihi min ghairi an yuharrima ala ahadin an yantiqa bi ajamiyatin. Karena mempelajarinya adalah lisan yang utama untuk diselami, tanpa mengharamkan orang lain untuk berbicara dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Ini ngomong-ngomong Imam Syafi'i itu adalah di zaman kalau beliau ngomong itu hujjah fil Arab. Ini menariknya ya. Nggak ada orang kan bahasa Arab itu kan dalilnya kan Al-Qur'an, Sunnah, kemudian syair-syair ya yang di zaman dulu sampai mentoknya itu di Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu waktu kecil bahasanya terjaga. Jadi kalau ada Imam Syafi'i ngomong ya, kemudian ucapannya itu bisa jadi hujjah, bisa jadi dalil dalam bahasa Arab. Ya. Selanjutnya halaman 11. Ini pengantar ya dari jauh juga di Lombok ya. Anak kira waktu itu nih TGB ya, ternyata bukan ya. Karena waktu baca tuh ternyata kira yang gubernur itu, ternyata bukan ya. Ya, tapi biasanya emang teman-teman di NTB itu suaranya bagus-bagus ya kalau baca Quran. Nah, halaman 12 ini anak cetakan 10 ya. Ini ada cetakan 10 ini. Ya. Oke, udah langsung bagian pertama ya. Kita baca sampai dari pengantarnya aja ya. Kita baca. Innal hamdalillah ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, setelah khutbah hajah ya beliau ya melanjutkan tentang pengantar dari buku ini, yaitu 4 langkah. Kenapa 4 langkah? Karena langkah pertama kita kenalan sama majrur, yaitu isim-isim yang dibaca kasrah. Itu nanti kita akan kenalan ya murojaah, yaitu tentang huruf jar. Huruf jar itu kan bikin majrur ya, bikin kasrah, qasam, sumpah, al-idhofah itu penyandaran, atau yang mengikuti dengan isim yang majrur maka dia ngikut majrur juga gitu kan. Nah, itu langkah pertama, step pertama. Langkah kedua yang dibaca dhammah. Ya, nanti kita kenalan fa'il, pelaku, naibul fa'il, mubtada, khabarul mubtada, ismu kana dan seterusnya. Nanti satu-satu kita bahas. Jadi dia nanti metodenya ada teori, kemudian latihan, kemudian lanjut lagi ada contohnya juga. Nah, langkah ketiga itu mansub, yaitu fathah. Nah, ini yang paling berat emang. Makanya taruh di akhir. Mulai dari maf'ul bih, maf'ul fi dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan maf'ul tanpa embel-embel belakangnya itu maknanya maf'ul bih, gitu ya. Kalau ada di dalam buku bahasa Arab maf'ul enggak dikasih tahu apa-apa belakangnya apa, maf'ul bih, fi, fi ajlih, mutlak, ma'ah, maka maf'ul itu maknanya maf'ul bih. Nah, ini akan kita pelajari. Kemudian majzum. Nah, ini adanya di fi'il. Kalau tadi 3 di isim, ini adanya di fi'il. Jadi al-fi'lul mudhari al-majzum sama af'alul khamsah. Nah, nanti masuk ke shorof dasar. Sebenarnya di situ nanti ada tasrifil mu'tal dan seterusnya juga ya. Nah, ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga nanti ada tasrif ya. Ada tasrif. Jadi shorof dasar ini nanti ada rumus ya.
Dan juga kalau berubah, misalnya ghafara ditambahin alif ya, hamzah, sin, ta, istighfara, maknanya tolak, maknanya meminta. Nah, itu nanti ada makna-maknanya ya. Itu akan kita pelajari. Nah, lihat di daftar isinya di halaman 16. Ya, jadi tadi ya majrur, marfu, mansub ya. Kemudian majzum ya 216. Tadi kalau tadi Anda di rumah kalau kita bagi ya itu yang apa namanya 45, coba cek. Jadi bab 2 itu nih kan ada talinya ya. Coba talinya untuk taruh di halaman 227. Nah itu. Jadi batas antara nahwu sama shorof itu di halaman 227. Cari aja kalau mungkin cetakannya beda. Nah, di halaman 226 itu latihan terakhir. Latihan terakhir. Latihannya itu latihan 45, ya kan? Nah, dari diskusi tadi di awal, teman-teman kan rata-rata udah ada basic lah. Jadi karena hampir seragam gitu ya. Yang belum hadir juga siapa? Ustadz Amri, Ustadz Ade itu juga udah rata-rata udah pernah belajar minimal muyasar gitu ya. Dan nggak apa-apa juga mungkin sebagian ada yang belum sampai tamat tapi sudah beberapa macam buku. Jadi mudah-mudahan kita bisa agak cepat. Nah, karena tadi targetnya 4 bulan, seenggaknya di bab pertama, nah, maka Anda harus bagi 45 dibagi 4 bulan 16 ya kan? 16 minimal 2 ya, minimal 2 latihan per pertemuan kita harus selesai. Bisakah itu? Bisa banget ya. Tapi kalau di bab-bab belakang mungkin agak pelan. Coba kita ngetes ya. Kita ngetes tadi ya. Jadi 4 bulan selesai 1 juz ya. Coba nanti kita lihat ya. Kita skimming dulu aja mungkin ya. Halaman 21 coba. Nah, nanti kita biar barengan sama teman-teman yang lain mulainya. Nah, jadi ini kan pengenalan isim ya. Ini kan cepet aja nih ya. Halaman 21, 22, 23 ya, isim itu apa? Ini dasar banget ya. Isim musanna. Nah, lihat latihannya halaman 29. Ini latihannya apa? Coba identifikasi mana isim, mana fiil, mana huruf. Nanti tinggal kita kerjain ya pekan depan. Itu satu latihan. Masuk ke majrur. Kita kenalan sama majrur halaman 30 nanti ya. Nanti kan majrur itu cuma ada 3 kan? Majrur karena huruf jar, qasam, idhofah, tawabilil majrur. Habis itu nanti kita lihat contoh-contohnya. Dan ini menariknya, contohnya itu rata-rata dari Al-Quran. Ini makanya cakep nih buku ya. Amanna billah ala suratin maudunah, surat Al-Waqiah ya, halaman 33. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri. Nah, cocok kan? Majrur minadh dhulumati majrur ilan nuri majrur. Rumusnya dikasih tahu, harfu jar ditambah isim majrur lah dia, gitu kan? Nah, itu gampang aja. Kemudian qasam, kemudian idhofah. Nah, nanti apalagi yang udah belajar, nanti kita sampai murojaah. Nah, nanti di halaman 45 ada contoh mi'rab. Biasanya bukan Al-Qur'an, biasanya teks biasa. Yajlisul muslimu fi qa'atil masjidil kabir, gitu kan? Yajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nanti kita ajarin ya. Kurang lebih nanti ada i'rabnya. Nah, latihan 2 ya, latihan 2 nanti kita baca ya. Kalau mau dikerjain dari rumah juga boleh ya. Nah, di sini enaknya itu memang namanya baca kitab itu harus tahu kosakatanya dulu emang ya. Jadi kita tahu kosakatanya dulu, baru kita baca teksnya, baru ngartiin ya. Jadi memang seperti itu. Karena menerjemahkan itu ilmu yang lain, membaca ilmu yang lain. Nah, sini latihan 3, ini bisa dikutip dari kutipan buku. Nah, jadi harusnya mudah-mudahan bisa nih.
minimal 2 karena tadi 45 dibagi 16 itu 2,8. Jadi harusnya 3 latihan. 1 2 3 per pertemuan. Udah karena udah nih langkah 1 kelar. 3 apa? 3 latihan. Pekan depannya udah bab marfu ya. Bab marfu karena ada banyak, ada fa'il. Fa'il itu dapat 2 latihan 4 5 ya. Kemudian nanti naibul fa'il ada 2 juga pasti kan. Latihan 6 7 pendek-pendek gitu ya. Jadi rasanya bisa lah. Berarti sekarang bulan Zulqa'dah ya. Zulhijjah, Muharram, Safar ya, atau Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustusan juz 1 mudah-mudahan udah selesai ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, yang penting istiqomah ya, hujan-hujan dikit pakai payung ke jas hujan. Kalau Anda nggak bisa biasa Anda kabarin, dan mudah-mudahan ini bisa jadi hasanah kita untuk terus belajar, dan jangan lupa kita niatkan untuk meraih pahala dan meraih ketenangan, dan juga kita bisa beramal dengan bahasa Arab ini, bisa ngajarin keluarga kita di rumah. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Pas sejam ya rekaman anak, 1 jam 1 menit. Insya Allah ketemu lagi. Mudah kita teman-teman yang lain yang belum hadir, yang sakit bisa sembuh dan bisa dimudahkan. Sampai sini dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.